Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Ova Besari Maharani dan partner kelompok saya. Saya Nasya Novi Rahmawati. Sebelum masuk ke desain jembatan, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan, atau traffic flow. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Selanjutnya, data teknis. Data teknisnya yang pertama ada rangka jembatan tipe Warren, sungai, panjang 65 meter, lebar 10 meter, 2 jalur atau 2 lajur, dan tebal plat beton 30 cm. Bangunan bawah. Kepala jembatan menggunakan beton bertulang K350 atau FC30 MPa. Pondasi pada jembatan menggunakan tiang pancang diameter 60 cm. Material yang digunakan pada rangka baja menggunakan baja 50. Plat betonnya menggunakan beton bertulang K350 atau FC30 MPa. Standar pembebanan. Standar pembebanan kita menganut pada SNI 1725 sampai 2016 pembebanan untuk jembatan dan SNI 2833 sampai 2016 perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Di sini ada data teknis, yaitu resume, profil, dan material. Yang pertama ada baja profil. Top chord itu menggunakan profil H, beam, atau WF. Button chord menggunakan H, beam, atau WF. Diagonal member menggunakan profil H, beam, atau WF. Cross girder menggunakan profil H, beam, atau IWF. Top bracing menggunakan H, beam, atau WF. Stringer menggunakan profil H-beam atau IWF, dan pipa railing menggunakan pipa 3 inci. 3 in. Selanjutnya ada beton. Pada plat lantai menggunakan beton K350 atau FC30 MPa dengan berat jenis 24,47 kN per meter kubik dengan ketebalan 300 mm dan lebar 8000 mm. Pada trotoar, menggunakan beton K350 atau FC330 MPa dengan berat jenis 22 km per meter kubik, ketebalan 300 mm dan lebar 1000 mm. Aspalnya berat jenisnya 22 km per meter kubik dengan ketebalan 50 mm kali 2. Selanjutnya ada perhitungan pembebanan yang akan dilanjutkan oleh partner saya. Pada perhitungan beban pada jembatan, yang pertama ada beban sendiri. Beban sendiri dari struktur jembatan atau biasa disebut MS. Beban dihitung secara otomatis pada program. Beban sendiri struktur yang dihitung adalah yang pertama struktur rangka baja, yang kedua struktur plat, yang ketiga plat trotoar. Kemudian ada beban mati tambahan atau MA, aspal dan overlay. Pada perhitungan ini, aspal memiliki berat jenis 22 kN per meter kubik dan dikali 0,1 meter dengan lebar plat 8 meter ketemu 17,6 kN per meter. Kemudian terdapat perhitungan genangan air, railing menggunakan pipa diameter 3 inci dengan berat 0,0847 kN per meter yang dipasang 2 baris. Slide selanjutnya.
Perhitungan selanjutnya yaitu beban lajur atau TD. Beban terbagi rata atau BTR dengan besaran intensitas Q kilopascal yang dipengaruhi panjang total terbebani atau L. Untuk jembatan bentang 65 meter, maka menggunakan persamaan beban terbagi rata sebagai berikut. Beban terbagi rata sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per panjang jembatan. Kemudian mendapatkan hasil 6,58 kN per meter kubik. Beban garis terpusat atau BGT sebesar 49 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis atau FBD yang nilainya tergantung pada bentang jembatan. Kemudian didapat nilai BGT atau beban garis terpusat yaitu 68,11 kN per meter. Selanjutnya ada beban truk atau TT. Menggunakan beban truk 500 kN. Kemudian dimodelkan dengan FBD sebesar 39% dan kemudian mendapatkan hasil seperti pada gambar. Setelah itu, terdapat beban pejalan kaki atau TP. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kN per meter persegi. Yang selanjutnya beban gaya rem atau TB. 25% berat gandar yang mendapatkan hasil 56,25 kN. 5% beban truk dan beban terbagi rata mendapatkan hasil 110,54 kN. Kemudian diambil nilai terbesar dari beban gaya rem yaitu 110,54 kN. Beban angin pada struktur atau EWS. Diambil asumsi sebagai berikut. A. Kondisi jembatan di lokasi suburban. B. Elevasi struktur dihitung dari permukaan air atau tanah dengan panjang 10.000 mm. V10 atau VB yaitu 90 km per jam. Beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Kemudian didapatkan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, beban terhadap respon spektrum. Untuk data respon spektrum, kami menggunakan daerah Surabaya yang dibuat dari RSA Cipta Karya pu.go.id dengan hasil sebagai berikut. Kelas tanah yaitu SD atau tanah sedang dengan grafik seperti di gambar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya di sini ada perhitungan pembebanan kuat 1A, yaitu 1,1 ms tambah 1,4 ma tambah 1,8 tt tambah 1,8 tp tambah 1,8 tb. Selanjutnya 1B, yaitu 1,1 ms tambah 1,4 ma tambah 1,8 td tambah 1,8 tp tambah 1,8 tb. Kuat 2A 1,1 ms tambah 1,4 ma tambah 1,4 tt tambah 1,4 tp tambah 1,4 tb. Dan selanjutnya ini bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya kita akan masuk pada permodelan kita menggunakan SAP 2000. Yang pertama kita memasukkan material properti. Di sini kita yang pertama memasukkan material BJTS50 dan FC30 MPa. Selanjutnya kita memasukkan profil penampang. Di sini untuk bottom chord kita menggunakan ukuran 100 kali 400. Dan pada bracing kita menggunakan ukuran 100 kali 100.
Selanjutnya pada cross grider kita menggunakan ukuran 800 kali 300 dan pada diagonal chord kita menggunakan ukuran 700 kali 300. Pada glider anak kita menggunakan ukuran 250 kali 250. Pada top chord kita menggunakan ukuran 600 kali 300. Selanjutnya kita masuk ke load pattern. Di sini beban-bebannya. Dan selanjutnya kita masuk pada load combination atau beban kombinasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kuat 1A, 1B, dan seterusnya. Sampai ini ada ekstrim 2, daya layan 1A, daya layan 1B, dan selanjutnya kita masuk pada pemodelan. Nah, ini pemodelan jembatan yang kita buat sesuai dengan ukuran dan pembebanan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Seperti ini pemodelannya. Dan ini analisa desain. Ini ada bidang momennya. Selanjutnya, ini ada bidang... Ini ada bidang shear. Ini bidang shear lagi 3/3. Ini ada axial force. Terus selanjutnya joint reaction. Dan yang analisa desain selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya lagi. Untuk yang sekarang ini ada analisa desain. Setelah di-run, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai joint reaction dari program SAP 2000. Seperti yang bisa dilihat di sini ada load combination kuat 1A, 1B, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan nilai-nilai dari hasil run dari program SAP. Selanjutnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.